make a move on him. Hilapit niya yung mukha niya sa Film dimulai dengan memperlihatkan Oscar. Dia adalah seorang seniman lukis yang sangat sibuk. Saat ini dia sedang rajin melukis untuk persiapan pameran. Objek lukis favoritnya adalah wanita cantik dengan pakaian terbuka. Kesibukan Oscar ternyata membuat rumah tangganya tak harmonis. Istrinya yang bernama Rowena kini sudah jarang tersentuh. Tak lama kemudian tiba-tiba HP Rowena berbunyi. Itu adalah telepon dari polisi yang mengabarkan anaknya telah diamankan pihak kepolisian. Sesampainya di sana bukannya meminta maaf, anaknya bernama Charles malah cuek. Setelah ditolong bukannya berterima kasih, si Charles ini malah buang muka dan bertindak seenaknya. Tapi saat bertemu dengan Oscar, ayahnya, si Charles malah terlihat nurut. Dia malah cengengesan seolah malu dengan kelakuannya. Charles, are you okay? Rowena bekerja sebagai pengacara, bukan pengacara biasa, melainkan seorang yang dihormati karena kehebatannya. Hari ini dia kedatangan salah satu klien baru yang bernama Olivia. Olivia ingin menggugat suaminya yang berselingkuh. Wanita pelakor dalam rumah tangganya bernama Beth. Di sini Rowena minta sebagai bukti mulai dari aliran dana dan juga hal lain yang bisa menguatkan tuduhan tersebut. Good afternoon, Attorney Ramos. Good afternoon, Mrs. Fuentes. Sebelum pulang, Rowena mampir ke toilet. Di sana dia membayangkan berbagai hal yang membuat Oscar cuek, mulai dari penampilan hingga wajahnya yang sudah menua. Tiba-tiba muncul seorang wanita. Di sini dia memuji kecantikan Rowena. Ternyata dia adalah Beth, model cantik yang selingkuh dengan suaminya Olivia. Tapi entah mengapa Rowena malah menyambut obrolan Beth. Kaya nga lagi ko siyang ginagamit. Singkat cerita, di kantor Rowena, ibu Olivia kembali datang dengan membawa beberapa bukti kalau suaminya ini benar-benar berselingkuh. Dia membayar sewa apartemen untuk Beth. Nah, setelah menyewa pengacara, ibu Olivia juga membayar detektif untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa memberatkan suaminya kalau ia benar-benar berselingkuh. Di saat ibu Olivia pergi, tak sengaja menjatuhkan sebuah foto. Ternyata itu adalah fotonya Beth lengkap dengan nomor telepon di belakangnya. May mga prueba pa po akong dala. Rowena lalu bertemu dengan Beth yang dimana Rowena justru menyuruh Beth untuk menggoda suaminya yaitu si Oscar. Beth tentu tersenyum lebar karena memang ini pekerjaannya. Beth harus melaporkan apapun yang terjadi pada suaminya kepada Rowena. Sesampainya di rumah, Rowena kaget melihat mukanya Charles lebam babak belur. Rowena pun heran kenapa Oscar dan Charles menutupi apa yang telah terjadi. Rowena pun marah-marah dan menunjukkan bahwa dialah yang paling berkuasa. Oscar pun sebenarnya sudah malas berdebat dengan istrinya. Dia lebih memilih mengalah, menghindar pertikaian yang tidak perlu. Singkat cerita, Beth memberikan laporan kepada Rowena. Dia sudah bertemu dengan Oscar. Beth mencuri perhatian supaya Oscar memperdulikannya. Dia berpura-pura kepleset sehingga Oscar membantunya dan mereka pun berkenalan. Betapa terkejutnya Rowena saat Beth mengatakan bahwa Oscar mengaku dirinya masih lajang dan belum menikah. Beth lanjut menceritakan bahwa Oscar bagaikan kuda liar yang mencari mangsa untuk diluluh lantakan. Beth tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dan tentunya menikmati gesekan dari Oscar. Ako, like you asked. Tapi tak sampai di situ saja, malam ini Beth kembali janjian untuk kembali bertemu dengan Oscar. Kali ini suasananya lebih santai karena mereka udah mengenal satu sama lain. Beth menawarkan dirinya untuk jadi model lukisan Oscar. Di sini Rowena makin marah dengan kelakuan suaminya. Ternyata memang Oscar menjadikan model-model lukisannya menjadi tameng untuk berselingkuh di belakang istrinya. Rowena pun tetap membiarkan Beth untuk dekat dengan suaminya.
Tapi sesuai perjanjian, Beth harus selalu memberikan laporan kepada Rowena tentang apapun yang mereka lakukan. Dan apa yang dikhawatirkan Rowena ternyata benar-benar kejadian. Di malam ini Oscar memaksa Beth untuk memberi servis mantap bagi pentungan kecilnya. Dari toilet mereka pun berhasil pindah ke tempat dan menggoyangkan mobil yang sedang terparkir. Oscar kegirangan karena goyangan Beth benar-benar memuaskan. Malam yang indah itu pun lalu diceritakan Beth pada Rowena. Jelas Rowena sangat sedih hingga meneteskan air mata di wajahnya. Siguro kaya yan din yung napili niya eh. Kasi mas madali. Tak hanya suaminya, Rowena aja yang digoda, tapi Beth juga mendekati anaknya yaitu Charles. Beth datang ke tempat nongkrong anaknya dengan pakaian yang sangat mempesona. Nah, tampang biawak kayak Charles ini sudah tentu nggak akan melepaskan Beth begitu saja. Mereka pun bertukar nomor handphone. Sore harinya Beth tiba-tiba datang ke kantornya Rowena. Di sini Beth memberikannya sebuah lipstik yang dianggapnya akan membuat Rowena terlihat lebih muda. Selain itu, Beth juga mengungkapkan bahwa ia sangat menikmati bercocok tanam dengan suaminya Rowena dan bahkan ia merasa ketagihan. Jelas Rowena pun menjadi emosi. Dia mengusir Beth dan juga memberhentikan kesepakatan kerja di antara mereka. Singkat cerita, di malam ini Oscar mengajak keluarganya akan datang ke pameran seni. Nah, untuk memikat suaminya, Rowena pun mengoleskan lipstik yang ia dapatkan dari Beth. Meski sudah dandan cantik, sesampainya di pameran Rowena malah dicuekin. Oscar lebih asik berfoto dan berbincang dengan model-model yang ada di sana. Karena selalu dicuekin membuat hati dan pikiran Rowena pun kacau. Di sini dia menelpon Beth dan justru datang ke apartemennya. Di sini Rowena malah meminta Beth untuk mempraktekkan adegan kuda-kudaan antara dirinya dengan Oscar dulu. Akhirnya mereka pun saling menggesek secara bergantian menggunakan posisi adu gunting. Hello? Nasaan ka? Saat kembali ke rumah, Oscar dan Rowena pun berdebat panjang. Oscar akhirnya sudah kehabisan kesabaran. Dia mengungkapkan bahwa dirinya sudah lelah dengan hubungannya dengan Rowena. Dari pandangan Oscar, Rowena ini selalu memandang Oscar rendah, hanya karena dia seorang seniman dan tinggal di rumah saja. Berbeda jauh dengan Rowena yang merupakan seorang pengacara yang dihormati semua orang. Namun di sini Rowena justru punya pandangan sebaliknya. Dia menganggap mereka ini suami istri, bukan musuh yang harus bersaing. Akhirnya fakta yang mencengangkan pun terungkap bahwa sebelum menikah dengan Oscar, Rowena sudah punya anak. Namun anak tersebut diserahkan kepada orang lain. Bertahun-tahun menikah, Rowena menyimpan rapat-rapat fakta ini dan di malam ini Rowena menceritakan semuanya kepada Oscar. I gave up a baby. Keesokan harinya Beth kembali muncul di kantor Rowena. Tapi saat itu Rowena tak ada di kantor. Alhasil dia pun dicuekin oleh asistennya Rowena. Diam-diam dia membongkar dokumen yang ada di mejanya Rowena dan tak sengaja dia membuka sebuah dokumen yang membuatnya sangat syok. Diam-diam Beth juga sampai mengawasi rumahnya Rowena. Di sini dia akan melakukan rencana terakhirnya, yaitu menggoda Charles. Hanya dengan sebuah panggilan telepon, Charles langsung OTW untuk bertemu Beth. Tak butuh waktu lama, mereka langsung menuju ke atas kasur seolah sudah sama-sama tahu apa yang mereka harapkan. Tanpa babi bu bebo, keduanya pun beraksi bermain kuda-kudaan sampai lemas. Namun setelah selesai bermantap pria, ternyata Beth mempunyai rencana lain. Kepada Charles, ia memberikan sebuah obat yang dimasukkan ke dalam air minumnya Charles. Hal itu membuat Charles langsung tepar dan tak sadarkan diri. Beth lalu menelpon Rowena untuk memberitahu kalau Charles ini sudah dalam genggamannya. Melihat hal itu, Rowena dan Oscar pun tanpa pikir panjang lalu menuju ke tempatnya Beth. Namun sesampainya di sana mereka langsung disambut dengan pistol yang membuat keduanya terkaget-kaget. Apalagi saat Oscar bilang bahwa ternyata dia tidak pernah bermain kuda-kudaan bersama Beth. Justru dari awal saja Oscar sudah menolak berkenalan dengan Beth. Jadi selama ini apa yang dikatakan Beth itu cuman bohong cuy. Dia hanya membuat cerita palsu karena itulah yang sebenarnya ingin Rowena dengar. Oscar lalu mengorbankan dirinya supaya Rowena bisa melepaskan Charles. Perut Oscar tertembak hingga dia pun mulai kehabisan darah. Beth, hindi totoo yan. Mahal ko ang pamilya ko.
Plot twist membagongkan di film ini pun akhirnya terungkap bahwa ternyata Beth adalah anak Rowena yang dibuang saat dulu kala. Jadi dokumen yang Beth baca di kantornya adalah akta kelahirannya Beth. Di situ tertulis bahwa ibu kandung Beth adalah Rowena, coy. Jadi selama ini Beth adalah anak kandungnya Rowena. Beth benar-benar kecewa dan enggak percaya dengan semua ini. Karena tak sanggup menerima kenyataan pahit itu, Beth malah memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri.